Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya ucapkan kepada para partisipan yang telah hadir dalam Zoom pada hari ini. Perkenalkan, saya Arsela Mutiara Cindy, saya dari kelompok 4 yang diamanahkan untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Fuad Abdul Ghani, Esos MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perdesaan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait makna tanah. Sebelum presentasi dimulai, ada baiknya saya perkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 4. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari Afifah Mutiara. Hadir. Baik, selanjutnya ada Arsela Mutiara Cindy, saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga, Denisha Tesalonika. Hadir. Yang keempat ada Eliana Francisca. Hadir. Yang kelima ada Velia Putri Irena. Hadir. Dan yang terakhir ada Zerlina Husnul. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, perlu kita ketahui bahwa tanah merupakan media pertumbuhan untuk tanaman dan sebagai suatu pijakan bagi manusia dan hewan untuk melakukan aktivitas. Tanah merupakan campuran material organik yang terdiri dari yang pertama ada mineral, yang kedua air, dan yang ketiga udara, dan yang terakhir ada batuan. Baik, langsung saja kita masuk ke poinnya, yaitu makna tanah dari masing-masing daerah. Makna tanah dari Pulau Jawa yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Dipersilakan. Oke, Jawa memiliki sejarah yang panjang karena itu memiliki budaya yang tinggi, karakter kuat, dan akar yang kokoh. Itu yang membuat Jawa demikian kokoh. Budaya apapun yang masuk akan diserap lalu luruh dipermak menjadi berwarna Jawa. Petata petiti atau filosofi budaya Jawa yang mengawali tulisan ini memiliki pesan yang dalam kepada siapapun. Inilah artinya. Barang siapa berebut harta benda yang menyebabkan retaknya negara dan bangsa, itu bukan tindak mulia sebab akhirnya rusak negaranya. Kemudian ada benda atau harta, itu termasuk tanah. Tanah dalam budaya Jawa yang memiliki posisi yang tinggi. Ketika itu, jangan macam-macam dalam hal tanah di bumi Jawa. Perang di Ponorogo, walaupun memiliki komplikasi yang tinggi, juga ada faktor pengukuran tanah oleh kolonialis Belanda yang menjadi penyebabnya. Perang inilah yang membuat kas pemerintahan kolonial Belanda bangkrut. Kasus tanah untuk lokasi waduk Kedungombo telah membuat penguasa otoriter Soeharto terpontal-pontal. Tanah bagi orang Jawa memiliki bobot spiritual. Karena itu, dalam budaya Jawa, tanah disebut dengan siti. Makna siti adalah yang mulia atau yang terhormat. Karena itu, tanah bagi orang Jawa termasuk ke dalam Rajapeni. Telos Marjan akan diberi dengan kata awalan raja. Untuk benda yang berharga diberi nama Rajapeni. Raja bagi orang Jawa adalah sakti, suci, dan wakil Tuhan di bumi. Jika tanah diposisikan sebagai Rajapeni, maka tanah menjadi bermakna spiritual yang harus dijaga dan memiliki ikatan batin. Karena itu, dalam konteks keseimbangan ekosistem dalam budaya Jawa ada pepatah, ibu tanah, bapak angkasa. Tanah adalah ibu, udara adalah ayah. Ibu dan ayah harus harmoni untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, di sini juga menjadi penting untuk dipahami bahwa tanah adalah ibu, ia yang melahirkan dan memberi penghidupan bagi anak-anaknya, yaitu segala sesuatu yang tumbuh dan hidup di atasnya, termasuk manusia. Itulah makna tanah bagi orang Jawa.
Baik, terima kasih. Saya haturkan kepada presentator pertama dan kedua, yaitu Velia dan Afifah. Ternyata makna tanah tidak hanya ada di Jawa saja, namun makna tanah pun ada dari Lampung. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk presentator menyampaikan makna tanah dari Lampung. Lampung. Tanah dan air dibawa oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanah berasal dari Kabupaten Tanggamus dan pesisir barat, serta air dari Kabupaten Waikanan. Filosofi tanah lantaran Tanggamus dan pesisir barat sempat disinggahi Pati Gajah Mada, sementara air diambil dari Sungai Waikanan. Waikanan berasal dari 5 kebudayaan, keadatan, kepemimpinan dan ketokohan yang sampai saat ini masih menunjukkan kesejukan, kesamaan, pandan dari cara berpikir, beretika hingga bermoral. Secara filosofis, Kabupaten Tanggamus dan pesisir barat sering disinggahi oleh Pati Gajah Mada saat melakukan misi penyatuan Nusantara, dan kedua lokasi yang sering dikunjungi oleh Gajah Mada ini adalah simbol persatuan Nusantara. Selain itu, Sungai Waikanan juga dijadikan fungsi transportasi serta fungsi kesatuan kebudayaan. Itulah sejarah kenapa Kabupaten Waikanan dibuat, karena Sungai Waikanan itu sebagai fungsi transportasi masyarakat karena dulu tidak ada fungsi kesatuan kebudayaan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada presentator ketiga yang telah memberikan materi terkait makna tanah dari Lampung. Selanjutnya ada makna tanah dari Papua. Dipersilakan kepada presentator keempat untuk menyampaikan materi makna tanah dari Papua. Papua, konsep tanah bagi kita orang asli Papua itu mempunyai pandangan atau konsep tersendiri dalam kehidupan orang asli Papua. Konsep atau pandangan itu sendiri yakini tanah sebagai harapan bersama dan tanah sebagai relasi iman. Kedua konsep ini amatlah penting dan merupakan sebuah landasan kehidupan orang asli Papua. Konsep asli Papua ini memiliki harapan bersama, nilai secara nyata, artinya bahwa tanah bagi orang asli Papua adalah sebuah harta yang abadi dan terakhir. Tanah mengandung nilai-nilai yang tersedental atau tidak kelihatan yang absolut. Di dalamnya juga terkandung kemuliaan dan keagungan yang memberi arti, makna, manfaat, ataupun tujuan hidup yang baik dan benar bagi orang asli Papua. Konsep tanah mengenai harapan hidup juga berkaitan erat dengan harapan hidup masyarakat orang asli Papua untuk saat ini, maupun juga bagi generasi muda penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, orang asli Papua tidak bisa hidup tanpa tanah. Pada prinsipnya, orang asli Papua sejak kakek nenek moyangnya hingga kini menjadikan tanah sebagai hidupnya, yang artinya bahwa di mana orang asli Papua hidup, bekerja, dan tinggal di atas tanah. Tanah juga menciptakan dan melahirkan orang asli Papua sebagai manusia yang sejati. Dan tanah juga dianggap sebagai mama sejati, karena orang asli Papua dibesarkan oleh tanah milik mereka. Sementara itu, konsep tanah mengandung relasi iman adalah konsep tanah sebagai harapan hidup bersama, itu dapat diandalkan melalui iman yang mereka yakini. Ada juga pesan-pesan makna yang terkandung di dalam keagungan dan kemuliaan di atas tanah ini. Orang asli Papua sudah meyakininya bahwa Sang Pencipta sendiri sejak menciptakan tanah ini telah menjadi berkat bagi orang asli Papua di tanah Papua, sehingga dapat menjadikan harapan hidup bagi orang asli Papua di atas tanahnya. Kita semua sebagai orang asli Papua di atas tanahnya tentu mengupayakan supaya mama kita ini, tanah Papua ini tetap ada bersama kita untuk saat ini dan untuk masa depan kita. Baik, terima kasih. Saya haturkan kepada presentator keempat yang telah menyampaikan makna tanah dari Papua. Langsung saja presentator selanjutnya yang akan menyampaikan makna tanah dari Bali. Pada presentator terakhir, saya persilakan. Bagi orang Bali, tanah pada dasarnya mempunyai arti nilai yang sangat tinggi, jauh melampaui arti tanah secara harfiah. Di atas tanah, manusia dilahirkan, menjalankan kehidupan, dan akhirnya mati. Di samping itu juga, orang Bali juga melakukan upacara di atas tanah. Dewa Yatna, Sri
yatnya, pitayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Sehingga tidaklah berlebihan bila orang membuat istilah tanah palekhadan yang mempunyai arti yang sangat mendalam. Tanah telah membesarkan, menyuapi, memberi tugas, mengarahkan pikiran, dan memtemukannya dengan kesulitan-kesulitan. Tanah juga merasuki tulang dan jaringannya, benak dan jiwanya. Di gunung-gunung, tanah memberikannya otot kaki yang membaja untuk mendaki lereng. Di pantai, otot kaki dibiarkan lemah, tetapi sebagai gantinya adalah perkembangan dada dan lengan yang kuat untuk mengendalikan papan dayungnya. Tidaklah berlebihan bahwa tanah Bali telah membentuk manusia dan kebudayaan Bali yang unik, khas, tinggi dan luhur. Manusia yang lahir dari pertemuan langit dan tanah, dan akhirnya dipercaya untuk mengelola alam dan sumber daya yang ada di dalamnya, senantiasa berusaha meningkatkan daya dukung alam lingkungan untuk memenuhi ribuan kebutuhannya yang tak terbatas. Tindakan manusia yang semakin maju yang dilakukan terhadap tanah dan langit akan mengubah keseimbangan dan mengurangi kemantapan ekosistem tersebut. Baik, terima kasih. Saya haturkan kepada presentator terakhir yang telah menyampaikan makna tanah dari Bali. Demikianlah makna tanah dari masing-masing daerah di Indonesia ini. Saya sebagai moderator ingin mengambil kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini. Jadi dapat kita tarik benang merahnya ya, bahwa tanah merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada makhluknya. Adanya tanah memberikan banyak kebermanfaatan bagi manusia untuk menjalani kehidupannya, untuk menghidupi dirinya. Tanah tiap-tiap daerah seperti yang dijelaskan tadi, ada dari Bali, dari Lampung, Jawa, dan yang terakhir dari Papua, atau masih banyak lagi tanah dari makna tanah dari daerah-daerah masing-masing, yang tentunya di sini tanah itu memiliki makna yang besar bagi kehidupan tempat mereka berpijak. Penciptaan dari tanah inilah yang kemudian adanya kehidupan. Dari tanah lahirlah sebuah kehidupan sampai hari ini. Sampai kita masih ada di tempat di Indonesia yang kaya raya ini. Tanah memberi kehidupan dan karena itulah tanah begitu mulia. Meski tanpa disadari, tanah memberi banyak kelimpahan bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Baik, mungkin ini saja presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fuad Abdul Ghani. Saya selaku moderator ingin menyampaikan rasa mohon maaf apabila selama presentasi berjalan ada salah kata ataupun penyampaian yang belum sempurna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.